rivers are flowing. You are here, I know it. It's a supernatural moment. So I run to the downpour of your perfect love. I run to you, holding on, I won't let go. Let your rain come and fall on me now. Oh, let your rain come and fall on me, come and fall on me, 'cause you're all I need now. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Saya mau ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh lihat kanannya bilang happy Sunday. Walaupun hari ini cuaca dingin, tapi kita percaya di tempat ini ada Tuhan, amin. So kita akan berapi-api di dalam Tuhan, amin. Yang mau katakan amin, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Kita mau agungkan nama Tuhan kita, sebab dia kekuatan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan sama-sama. Oh. Mari gereja Tuhan, katakan dengan imanmu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Mari dengan imanmu, nyanyikan. Jalan di kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Mari sama-sama nyanyikan. Oh, kau kekuatanku.
amin. Through you I can do anything. Dengan imanmu, oh I can do all things. Cause it's you give me strength. Terima dengan iman. Deklarasikan dengan iman. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari dengan imanmu. I'm not gonna live by what I see. Oh God, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Oh, I know that you can. Mari semua yang percaya sama-sama deklarasikan. Through you I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause you give me strength. Say what? Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living my life. Mari teriakan. Nothing is impossible. Jadi sama-sama saudara. Say, dari awal jemaat Tuhan katakan, I'm not gonna live by what I see. Kami sungguh percaya Tuhan. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. That you're here with me. Kami percaya Tuhan. Oh, I know that you can do anything. Through you I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause you give me strength. Oh, nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Bapak saudara, kita percaya di dalamnya tidak ada yang mustahil, amin. Yang percaya katakan amin. We believe in you, Lord. Sambil angkat tanganmu katakan I believe. I believe, I believe. Oh, I believe, I believe. Kami sungguh percaya Tuhan. I believe, I believe. Apapun menjadi mungkin karena I believe, I believe. I believe it. I believe, I believe. We believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. Melewati segalanya. Bersama Tuhan pasti mungkin. As you give me strength. Say what? Hey, through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living my life. Sekali lagi sama-sama. Nothing is impossible. Through you I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause you give me strength. Oh, nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Sing I believe, I believe, I believe. We believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yeah. I believe. Sekali lagi, I believe. I believe, I believe. Oh, Jesus. I believe in you. I believe, I believe. Oh, I believe in you. Mari yang percaya berikan kemuliaan. Sorangan haleluya. Oh. Sekali lagi kasih tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebab kau dahsyat.
Di atas segala perbuatan-Mu Tuhan, Kau terus nyatakan perkara yang besar, yang melampaui apapun yang kami doakan dan kami pikirkan Tuhan. Kami percaya penuh kepada-Mu Yesus. Oh Jesus, oh Jesus, kami datang bawa hati kami menyembah. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kasih kemuliaan bagi Allah kita. Setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Oh Yesusku, Yesusku tak pernah. Mari sambil angkat tangan kita katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam
berseru Tuhan. Kami bawa iman kami, percayakan hidup kami sama Tuhan sepenuhnya. Segala perkara dapat ku tangguh. Mari dengan imanmu saudara. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Oh Yesus, tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini yang percaya Dia baik, Dia dahsyat, angkat kedua tangan kita berbahasa roh. Shikarala bagara 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 bagara. Apapun situasi hidup kita, mari pagi hari ini yang percaya Dia Allah yang setia, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang tetap ajaib. Angkat tangan kita, angkat suara kita, angkat doa kita. Shikarala bagara gara 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 ya gara 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 bagara 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 bagara. Kami percaya Engkau Allah kami. Kami percaya Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Pagi hari ini, mari lawan kami dengan kekuatan-Mu. Mari jamah kami dengan kekuatan-Mu. Shandara balakara bahadara bahayana bahari. Sikara balakara bagara bagara gara 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 gara. Haleluya. Gura bahadara gara 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 gara. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang setia dan Allah yang baik bagi kami. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Engkau tetap baik bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami bisa berkumpul sekali lagi untuk beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan persepuluhan kami, persembahan syukur kami di awal bulan Juli ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap kami. Dan kami percaya bahwa waktu kami memberi itu adalah bagian daripada ekspresi kami, bagian daripada sikap hati kami untuk mengungkapkan rasa kasih kami, cinta kami, mengungkapkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kau baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, bersama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali. Mari kita bisa memberikan persembahan kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan persepuluhan ataupun memberikan persembahan syukur, kita akan berikan. Sambil ada beberapa pengumuman Bapak Ibu yang mungkin akan disampaikan. Ada rumah doa Bapak Ibu, selalu kami umumkan bahwa setiap hari Senin jam 6 sore kita berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa mencari wajah Tuhan. Jadi kami mendorong Bapak Ibu, ayo sama-sama kita bisa berdoa bersama-sama di tempat ini setiap hari Senin jam 6 sore di tempat ini. Kemudian Bapak Ibu untuk teman-teman yang masih youth, akan diadakan Friend Zone pada tanggal 27 Juli ini di akhir bulan ini Bapak Ibu. Ya mungkin bisa kita taruh di agenda untuk anak kita, untuk keponakan, untuk kerabat kita yang mungkin masih muda, masih SMA, kuliah, bisa menghadiri acara Friend Zone ini 27 Juli 2024 jam 5 sore di tempat ini. Baik Bapak Ibu, juga izinkan saya bertanya, mungkin ada yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami ingin menyambut Bapak Ibu. Kalau ada dalam hitungan ketiga, belum dihitung udah angkat tangan, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali, kami ingin menyambut Bapak Ibu di tempat ini. Baik, puji Tuhan, selamat datang. Ya, kami berharap saudari bisa terus bertumbuh, ya bisa menikmati Tuhan di tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, karena hari ini ada sedikit banyak acara atau ada pengumuman-pengumuman tentang hari ayah dari sekolah minggu di akhir ibadah. Jadi Bapak Ibu kita akan sedikit berbeda liturginya. Jadi kita sebentar akan masuk perjamuan kudus Bapak Ibu. Ya jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur mungkin bisa mengangkat tangan. Nanti akan ada Asyir yang akan membantu Bapak Ibu. Baik. Nah Bapak Ibu, saya ingin jelaskan sebentar bahwa sakramen perjamuan kudus ini adalah sakramen yang di dalam GBI, Gereja Bethel Indonesia adalah satu dari dua sakramen yang penting. Ya, yang pertama baptisan air, yang kedua adalah perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus ini adalah perlambangan atau sebagai sebuah tanda bahwa kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dengan cara kita memakan, minum dan meminum roti dan anggur ini. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin juga setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita mulai belajar untuk bersama-sama kita mengucapkan iman rasuli GBI Bapak Ibu. Nah hal ini penting Bapak Ibu karena hari-hari ini begitu banyak pengajaran yang berseliweran di luaran, sehingga Gereja Bethel Indonesia merasa bahwa perlu menekankan setiap gereja lokal untuk kita punya dasar nih, kita punya keyakinan. Dan kadang-kadang maaf mungkin gereja kita, khususnya gereja kita itu sangat-sangat jarang ya Bapak Ibu untuk mengucapkan janji, mengucapkan pengakuan iman rasuli GBI. Nah oleh karena itu mulai bulan ini bukan menjadi hanya sekedar sebuah liturgi, tapi saya berharap menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa inilah yang kita yakini. Kita ada di gereja ini, inilah keyakinannya, inilah kredonya, inilah batasannya. Ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa bersama-sama bertumbuh di tempat ini. Jadi dan perjamuan kudus itu boleh hanya untuk mereka yang sudah percaya Bapak Ibu. Ya anak-anak di bawah 12 tahun jangan mengambil perjamuan ini. Karena Alkitab berkata kalau kita makan dengan cara yang benar maka kita akan diberkati. Tapi sebaliknya kalau kita makan dengan cara yang tidak benar maka bukan berkat Tuhan yang ada atas kita. Nah baik kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu sebelum kita masuk perjamuan kudus. Ayo kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nanti kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3.
Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. 2, Allah itu Esa, itu Tritunggal adanya. 3, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. 4, manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5, bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6, gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7, Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian, mari angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan terima kasih kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kebaikanmu, buat anugerahmu. Terima kasih. Mari ucapkan terima kasih Tuhan. Engkau baik, selamanya Engkau baik. Haleluya. Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik atas kami. Terima kasih anugerah-Mu pagi hari ini. Sebentar kami akan diingatkan firman-Mu Tuhan, berkati kami semua. Biar Engkau sendiri yang berbicara bagi kami, membangun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita di bulan Juli. Sebenarnya tema daripada apa yang kita mau bahas adalah bicara tentang Hari Ayah. Yang sebenarnya sudah dirayakan oleh kebanyakan tempat ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan secara internasional itu di minggu ketiga, di hari minggu ketiga di bulan Juni, sekitar 2 minggu yang lalu. Tapi Bapak Ibu belum terlambat untuk kita mengingat dan kita membahas tentang Hari Ayah.
Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bulan yang lalu saya berbicara mengenai kenapa sih Tuhan masih memberikan kita hidup ya Bapak Ibu. Bulan yang lalu kita berbicara kenapa sih kalau memang tujuan kita memang hanya sekedar surga setelah kematian atau hidup yang kekal. Harusnya setelah kita lahir baru atau dibaptis kita langsung naik ke surga. Kita langsung masuk surga yang kekal itu. Tapi kenapa kita masih diberi kehidupan? Nah bulan yang lalu saya menguraikan sedikit bahwa ternyata Tuhan punya tujuan atas setiap kita. Tuhan punya maksud atas setiap kita untuk bisa mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Pak Niko kemarin berkata di dalam Empower Asia, Empower 21 Asia, Everyone Asia Bapak Ibu. Beliau berkata bahwa bagaimana penuaian bisa terjadi, bagaimana orang-orang bisa diselamatkan, bagaimana everyone, semua orang di muka bumi ini bisa mendengar tentang Yesus, bisa mengalami Yesus secara otentik. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 60 ayat pertama berkata bangkit jadi teranglah. Ketika kita bangkit menjadi terang, maka dikatakan bangsa-bangsa, raja-raja berduyun-duyun datang kepada kita. Nah bangkit menjadi terang bukan kita beli lampu terus kita nyala Bapak Ibu Saudara. Bangkit dan menjadi terang bukan hanya bicara tentang gereja yang terang benderang atau gereja yang bagus. Bangkit menjadi terang. Hidup kita penuh dengan nilai kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan sendiri berkata di dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerinduan Tuhan, kenapa kita masih hidup hari ini? Kerinduan Tuhan, Tuhan ingin apapun situasi hidup kita, dimanapun kita berada, keluarga apapun yang Tuhan percayakan atas kita, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan atas kita, Tuhan mau semuanya menjadi surga di bumi. Tuhan mau di dalam keluarga kita, surga di bumi. Tuhan mau melalui di pekerjaan kita, surga di bumi. Tuhan mau di dalam pelayanan kita, itu menjadi surga di bumi. Tuhan mau hidup kita mewujudkan di bumi seperti di surga. Di kehidupan kita seperti di surga. Itulah kenapa kita perlu membangun nilai. Kita perlu membangun value kerajaan Allah. Mika 4 ayat yang pertama dikatakan pada hari-hari terakhir gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Mengatasi gunung-gunung, menjulang tinggi mengatasi bukit-bukit. Maksudnya apa? Ayo bangun hidup kita. Ayo bangun nilai kerajaan Allah atas hidup kita. Sampai hidup kita menjulang tinggi. Dan akhirnya orang-orang akan bisa melihat ada perbedaan antara dunia dengan orang anak Tuhan. Itu kesimpulan yang mungkin saya bisa remind kita bulan yang lalu. Kenapa kita masih diberi kehidupan. Supaya kita bisa mewujudkan di bumi seperti di surga. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, siapapun itu katakan di bumi seperti di surga. Seru banyak Bapak Ibu ingin menerapkan dan ingin mengalami di dalam kehidupan kita seperti di surga. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu yang mau katakan amin. Nah salah satu yang perlu kita bangun adalah keluarga. Value tentang keluarga Bapak Ibu. Ini yang mungkin kita perlu belajar. Kita perlu belajar membangun keluarga yang sesuai dengan nilai kerajaan. Kita perlu membangun keluarga yang sesuai dan yang diharapkan dari kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara di gereja kita memang kita diajar ayo berdoa. Ayo kita dengan pengurapan Tuhan bergerak. Saya setuju pengurapan mendorong kita. Saya setuju bahwa doa adalah mesbah yang harus terus ada dalam kehidupan kita. Gak boleh berhenti. Tapi Bapak Ibu kita perlu juga membangun nilai-nilai di dalam keluarga. Ada orang-orang doanya hebat tapi keluarganya gak diperhatikan. Bagi saya Bapak Ibu dia belum menerapkan 100% nilai-nilai kerajaan Allah. Ada orang kuat di dalam pelayanan. Tapi pekerjaannya gak pernah diperhatikan. Keluarganya terbengkalai. Anak istrinya terbengkalai. Bapak Ibu itu yang kita mau perbaiki. Kita mau bahwa di bumi seperti di surga. Gereja tempat kita diingatkan. Gereja tempat kita dilatih. Supaya waktu kita kembali ke keluarga kita. Pulang dari tempat ini. Kembali ke keluarga kita. Kita bisa menghadirkan di bumi. Di keluarga kita. Seperti di surga. Amin. Terlalu banyak kita ingin bahwa keluarga kita ke depan menjadi lebih baik. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan salah satu faktor penting
Kedepan ini Bapak Ibu kita akan banyak belajar mengenai family. Kita akan banyak belajar mengenai tentang hubungan suami istri. Kita akan mulai banyak belajar mengenai parenting. Akan ada seminar tentang couples, akan ada seminar tentang parenting di luar hari Minggu ini. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa mengikutinya karena itu baik untuk melatih kita, baik untuk memberi kita pengetahuan untuk bagaimana kita melakukan kebenaran di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, karena hari-hari ini saya melihat bahwa keluarga itu sangat krusial. Begitu banyak kehancuran di muka bumi dimulai dari kehancuran keluarga. Nah, kalau kita bicara keluarga, faktor terpenting dari keluarga adalah ayah. Bukan berarti ibu gak penting, anak gak penting, semua penting. Tapi faktor pertama yang perlu kita perhatikan adalah ayah. Kenapa ada hari ayah Bapak Ibu? Kenapa ada yang namanya Father's Day di muka bumi ini? Di Indonesia mungkin kita gak biasa merayakan Father's Day. Di Indonesia mungkin kita gak biasa merayakan hari ayah. Ya, karena kita mungkin negara Asia yang penuh dengan tata krama dan budaya masa lalu, leluhur yang apa ya, kalau bahasa Sunda itu banyak pakewehnya Bapak Ibu, gak enaknya, sungkan dan sebagainya. Itu adalah Asian culture, bahasa hari ini Asian culture. Tapi Bapak Ibu, sekalipun kita di dalam culture Asia, saya percaya bahwa esensinya tetap harus ada dalam kehidupan kita. Nah, di luar negeri Bapak Ibu, kenapa ada yang namanya hari ayah? Karena hari ayah itu menjadi sesuatu yang momentum yang baik untuk orang-orang itu memberi penghargaan kepada para ayah, para suami. Karena apa? Mereka itu sudah bekerja dengan luar biasa, mereka itu sudah melakukan banyak hal yang luar biasa dan akhirnya diapresiasilah oleh anak, oleh istri, oleh keluarga, oleh tetangga dan sebagainya. Karena faktor ayah sangat penting di dalam keluarga. Jadi pagi hari ini saya nggak panjang Bapak Ibu, saya hanya memberikan sedikit gambaran dan setelah itu kita nanti akan akhiri dengan teman-teman dari sekolah minggu yang akan memberikan sedikit acara mengenai Father's Day ini. Nah, di dalam Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 ini adalah ayat terakhir Bapak Ibu, bisa dikatakan ayat-ayat terakhir di dalam perjanjian lama. Di dalam Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian. Apa ini enggak keluar PPT-nya ya? Ya, thank you. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Ini adalah ayat-ayat terakhir di perjanjian lama. Dikatakan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka yang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu perhatikan di sini ada sebuah perkataan jangan sampai aku memukul bumi hingga musnah. Artinya akan penghukuman Tuhan terjadi Bapak Ibu bukan karena ada yang berzina. Bukan berarti perzinahan gak benar, salah. Bukan ada pencuri, bukan. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, aku akan memukul bumi hingga musnah kalau bapak-bapak tidak kembali kepada anak-anaknya. Dan anak-anak tidak kembali kepada bapak-bapaknya. Bapak ibu yang membuat dunia ini akhirnya menjadi rusak. Yang akhirnya membuat dunia ini sampai hari ini menjadi rusak. Karena faktor ayah ini Bapak Ibu. Dan ini yang dihancurkan si jahat. Iblis tahu. Dia coba rusak figur ayah selama ini. Dia rusak tentang ayah ini Bapak Ibu. Setelah 400 tahun dari ayat ini Bapak Ibu. Di dalam Lukas pun disebut hal yang sama. Di awal perjanjian baru disebut bahwa hari Tuhan ditandai dengan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara ada satu pesan Tuhan yang sangat jelas. Bahwa pemulihan keluarga adalah satu prioritas bagi Tuhan. Pemulihan keluarga menjadi satu keseriusan bagi Tuhan.
Dan saya berdoa, GBI Piset ini juga akan bertumbuh. Kita mulai akan melihat bahwa keluarga itu adalah faktor penting dalam kehidupan kita. Keluarga adalah tempat di mana kita harus wujudkan di bumi seperti di surga. Karena kita sekarang hanya bicara tentang ayah spesifikasinya. Ada beberapa fakta Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Hidup tanpa ayah berhubungan erat dengan mimpi buruk masyarakat. Seperti anak remaja yang membunuh, membawa senjata, bunuh diri dan sebagainya. 43% dari orang yang dipenjara dinyatakan hidup dan bertumbuh di keluarga tanpa ayah. Para sosiologi sekarang telah menghubungkan ketiadaan ayah dengan drop out, jobless, kecanduan narkoba, bunuh diri ataupun target dari pelecehan seksual. Seorang ahli sosial masyarakat bernama Dr. Lauren Mosher dari National Institute of Mental Health Amerika Serikat. Beliau sudah meninggal Bapak Ibu, tapi buku-bukunya semua jurnal-jurnal dari beliau masih dipakai sampai hari ini. Dia berkata absennya seorang ayah menjadi faktor yang lebih kuat dalam kontribusi kenakalan anak-anak daripada kemiskinan. Dr. Martin Dutch berkata, menemukan sebuah fakta bahwa kehadiran percakapan seorang ayah khususnya saat makan malam menstimulus seorang anak untuk berprestasi lebih baik. Bapak Ibu, ini bukan ini yang saya sebut fakta karena ini bicara tentang hasil research, bukan sekedar rasa-rasanya. Sebuah studi dari 1337 dokter medis yang lulus dari John Hopkins University antara tahun 1948 sampai 1964 menemukan bahwa tidak adanya kedekatan dengan orang tua, khususnya ayah, adalah faktor umum dalam hipertensi, penyakit jantung koroner, tumor ganas, penyakit mental, dan bunuh diri. Jadi Bapak Ibu, masalah-masalah hari ini kan kita sering dengar mental health ya Bapak Ibu. Kita sering dengar tentang kasus-kasus bunuh diri, kita dengar kasus-kasus orang penyakit yang kenapa masih muda, tapi kemarin baru saya dengar sebuah podcast mengenai sekarang penyakit jantung itu malah lebih banyak dialami oleh orang di bawah umur 40 Bapak Ibu. Ya, sekarang banyak kasus umur 30, umur 20 itu meninggal karena jantung. Penyakit diabetes yang dulu banyak dialami orang-orang di atas 40, 50, 60 tahun Bapak Ibu. Hari-hari ini bahkan di umur di bawah 10 tahun sudah banyak terindikasi diabetes. Selain pola makan yang nggak sehat, penyakit-penyakit itu terjadi karena masalah mental health. Karena masalah hubungan Bapak Ibu. Bapak Ibu, fakta-fakta ini bukan untuk membuat kita takut, tapi biarlah ini membuat kita untuk membenahi keluarga kita. Yang mau katakan amin. Sekelompok ilmuwan Yale University tentang perilaku menemukan bahwa tingkat kejahatan tertinggi ialah di antara orang-orang dewasa yang sebagai anak-anak telah dibesarkan hanya oleh wanita. Sebuah penelitian terhadap 39 gadis remaja yang menderita penyimpangan pola makan, anoreksia nervosa menunjukkan bahwa 36 diantaranya mempunyai satu denominator yang sama, satu gejala yang sama, satu indikasi yang sama, tidak adanya hubungan yang dekat dengan ayah mereka. Para peneliti John Hopkins University menemukan bahwa gadis-gadis remaja kulit putih yang hidup dalam keluarga tanpa ayah mempunyai kecenderungan 60% melakukan hubungan seks di luar nikah dibandingkan dengan mereka yang tinggal di dalam keluarga dengan kedua orang tua. Bapak Ibu, sebuah fakta-fakta ini sebenarnya terjadi di masyarakat kita hari-hari ini. Saya nggak tahu kehidupan Bapak Ibu Saudara, anak Bapak Ibu Saudara atau orang tua Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu, tapi saya menemukan ini adalah sesuatu yang di Indonesia, ini hal yang banyak terjadi. Yang mengakibatkan kehancuran dan kegilaan demi kegilaan yang terjadi hari ini. Bapak Ibu, kalau kita boleh tarik benang lurus garis merahnya, ujung-ujungnya kan di sini Bapak Ibu. Keluarga. Disfungsi daripada keluarga mengakibatkan kehancuran generasi. Disfungsi daripada keluarga mengakibatkan kehancuran daripada anak-anak.
Sehingga anak-anak ini bertumbuh menjadi anak-anak yang akhirnya mempunyai begitu banyak perilaku-perilaku menyimpang Bapak Ibu. Pembunuhan, kriminalitas, pemberontakan. Bapak Ibu, biarlah ini menjadi sebuah gambaran bahwa ayo kita memperbaiki hidup kita, dimulai diri kita. Ayo kita hadirkan di keluarga saya seperti di surga. Yang mau katakan amin. Kita mau melihat anak-anak kita ke depan menjadi orang-orang lebih baik. Kita mau melihat generasi ke depan menjadi generasi lebih baik. Kita mau melihat Indonesia 2045 menjadi generasi emas. Saya berdoa GBI Pisat memberikan kontribusi yang positif untuk melahirkan generasi emas tahun 2045. Saya berharap kita semua bisa mendorong, memberikan kontribusi melalui hidup kita, keluarga kita untuk mengubah negara ini. Mengubah masyarakat. Kota Bandung hari-hari ini menjadi kota yang penuh dengan kriminalitas. Pembegalan hampir terjadi setiap malam. Perang geng motor terjadi sering sekali Bapak Ibu. Kasus-kasus bunuh diri, kasus-kasus pembunuhan terjadi di kota Bandung dengan semakin meningkat. Dan minggu lalu waktu kami bicara para hamba-hamba Tuhan, kami mulai mengecam ini, mengecam itu. Kita bilang, kenapa ya bisa muncul kejadian ini? Kenapa ya bisa muncul kejadian itu? Bapak Ibu, dari semua pembicaraan akhirnya kita menyimpulkan, yang gereja perlu lakukan pasti yang pertama berdoa, merendahkan diri. Karena Alkitab berkata demikian, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, Tuhan memulihkan kota ini. Tapi yang kedua, ayo gereja mulai juga mengedukasi para jemaat, para keluarga demi keluarga untuk memperhatikan, untuk ayo rubah pola hidup kita Bapak Ibu, habit kita, value kita. Dan waktu value kita berubah, saya percaya keluarga kita berubah. Waktu keluarga kita berubah, itu akan berdampak pada masyarakat. Jadi gereja menjadi center daripada perubahan. Saya berdoa Bapak Ibu, kita semua mau ambil bagian di dalam perubahan besar ini. Dimulai dari hidup kita. Yang mau katakan amin. Nah di dalam Yohanes 14 ayat 8 dikatakan, seorang murid Yesus, Filipus, dia berkata kepada Yesus, kata Filipus katanya kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah Bapak Ibu, saya mau bilang begini, bahwa apa yang tadi kita bicarakan, itu bukan hanya bicara tentang, oh tenang kalau gitu, di rumah ada Bapak fisik pasti ada. Kan tadi dibilang ketiadaan ayah. Bapak Ibu, ini bukan bicara fisik, ini bicara fungsi. Kenapa Filipus bilang kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa. Apakah Filipus gak punya Bapa? Saya rasa Filipus punya Bapa. Tapi kenapa dia bilang tunjukkanlah Bapa? Karena sekalipun ada ayahnya, belum tentu ayahnya berfungsi. Sekalipun ada ayah, tapi belum tentu ayah itu berfungsi di rumah. Sehingga Filipus tetap mencari mana yang disebut Bapa. Kadang-kadang ada ayah di rumah, papa kita di rumah, tapi gak berfungsi. Sehingga sekalipun ada fisiknya, tapi tetap kita butuh Bapa. Untuk para ayah di tempat ini, biarlah ini menyadarkan kita. Kalau Tuhan masih beri kesempatan kita menjadi seorang ayah, ayo hadirkan fungsi seorang ayah. Bukan fisik kita saja, tapi fungsi kita. Dan jangan khawatir bagi mungkin ada yang berkata, terus bagaimana dengan yang udah gak ada ayahnya? Keluarga tanpa ayah dengan berbagai alasan. Meninggal atau masalah di masa lalu. Bapak Ibu,
Inilah kenapa kita punya Bapa di surga. Itulah kenapa kita menyembah Tuhan kita dengan istilah Aba ya Bapa. Karena sekalipun mungkin secara fisik gak ada, secara fungsi gak ada, kita masih punya Bapa di surga. Itu kenapa kita terus diminta untuk mengejar Tuhan. Karena Bapa di surga adalah Bapa yang baik. Kalau hari ini mungkin kita hadir, kita merasa ketiadaan fungsi ayah di keluarga kita. Ayo kita panggil Bapa, ayo kita undang Bapa. Dia yang akan menjadi Bapa atas rumah tangga kita. Dia akan menjadi Bapa bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya nggak akan perpanjang karena waktu. Tapi yang saya sampaikan adalah begini, keluarga harus dipulihkan. Dimulai daripada para ayah yang ada di tempat ini. Kalau mungkin para ayah nggak ada, mari kita minta Bapak di surga hadir di dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Bisa kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin berdoa bagi kita semua. Yang pertama saya ingin berdoa untuk para ayah di tempat ini. Kalau ada para ayah di tempat ini, para papa di tempat ini yang hadir, apakah boleh mengangkat tangannya? Puji Tuhan, para ayah yang hadir tetap angkat tangan kita. Saya mau berkata bahwa terima kasih sudah sampai hari ini sudah menjadi ayah yang baik, yang melakukan banyak hal untuk keluarga. Dan hari ini saya percaya Tuhan ingin memberikan kekuatan bagi para ayah di tempat ini, bagi para orang tua di tempat ini, khususnya para ayah di tempat ini. Bapak Ibu, mari angkat tangan kita untuk mereka, para ayah di tempat ini. Kalau ada di sekitar kita, mungkin kita bisa tumpang tangan atas mereka, kita bisa taruh tangan kita atas mereka, kita beri dukungan atas mereka. Haleluya, haleluya. Tuhan, aku berdoa untuk setiap para ayah di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kekuatan-Mu mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa pengurapan-Mu yang memampukan mereka ke depan ini Tuhan, menjadi ayah yang lebih baik, menjadi papa yang lebih baik, menjadi kepala keluarga yang lebih baik, yang berfungsi Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah, tapi fungsi untuk mengayomi, fungsi untuk menjadi gembala di keluarga, menjadi penopang di dalam keluarga. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk para ayah ini Tuhan, para papa ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu mengalir, pengurapan-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, saya ingin berdoa mungkin bagi kita yang mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa kita udah gak, secara fisik mungkin papa kita gak ada. Dan hari ini kita merasa bahwa saya perlu figur ayah, figur kepala keluarga itu. Dan kalau ada Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tangan kita. Saya percaya kasih Bapa mengalir pagi hari ini bagi kita.
Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Pagi siang hari ini aku berdoa, Tuhan kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu Bapa, 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 Bapa. Menjamah kami, menjamah kami. Haleluya, haleluya. Mari dengan segenap hati. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi. Pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Baik, seperti yang tadi Pastor Fandi sampaikan bahwa hari ini juga bertepatan dengan kita akan mengumumkan untuk pemenang dari Father's Day Contest yang diadakan beberapa minggu yang lalu oleh teman-teman dari sekolah minggu. Sebelumnya saya mau memutarkan, ini ada beberapa video, mungkin ada dari Bapak Ibu yang hari ini hadir sudah mengirimkan video. Kita akan lihat siapa saja yang masuk ke dalam nominasi dan nanti di akhir daripada video saya akan mengumumkan siapa yang keluar sebagai pemenang dari Father's Day Contest, pemenang dari unboxing Mystery Box. Multimedia saya persilakan. Baik,
Jadi untuk Bapak Ibu yang tadi sudah melihat video, anak-anak itu diberikan sebuah box atau ada satu buah kotak yang isinya berbagai macam hadiah atau mainan begitu ya, bukan hadiah ya, mainan. Dan mereka harus bercerita dan ngobrol gitu ya sama ayahnya dan direkam ya ketika proses sedang unboxing kotak tersebut. Jadi dari Father's Day Contest kali ini yang menang untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan video dan juga pada saat unboxing itu adalah jatuh kepada ada anak Niko dan Iel yaitu dari Papa Joseph. Kita berikan tepuk tangan, apakah ada? Oke, boleh saya undang maju ke depan? Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu? Ya, ini yang dipilih menjadi video terbaik ya. Nah, Niko yang mana Niko? Oh oke, Niko ini Iel ya. Boleh panggil papanya juga dong, mana nih? Bapak Joseph, iya. Kita berikan tepuk tangan juga dong Bapak Ibu. Baik. Iya, oke. Papa boleh di sebelah sini. Iya, boleh ceritakan sedikit dong pada saat unboxing dan juga membuka mystery box itu ya. No, sebelumnya kita lihat juga video dari Niko dan Iel ya bersama dengan Papa Joseph ya. Baru nanti kita ngobrol ya. Multimedia, persilakan ya. Kita lihat dulu. Baik. Nah ini dia. Iya, volumenya boleh dinaikkan. Iya. Diap lagi sedikit.
Oke, baik. Kita berikan tepuk sekali lagi dong Bapak Ibu untuk pemenang dari unboxing Mystery Box. Untuk itu ada satu buah hadiah juga yang akan diserahkan untuk pemenang hari ini. Ya, untuk itu Kak Jenny boleh bergabung, memberikan, dan saya mengundang Pastor Fandi untuk bisa memberikan kenang-kenangan atau hadiah. Puji Tuhan. Yes, kita berikan tepuk tangan. Ada Bapak Joseph, ada Niko dan Iel juga untuk pemenang dari Mystery Box kita untuk ibadah satu pagi hari ini. Baik, itu saja untuk Bapak Ibu ya. Jadi ini pemenang untuk Mystery Box dalam rangka Father's Day Contest kita ya, dan nanti juga sekolah minggu pastinya bukan cuman Father's Day aja, masih banyak ada kegiatan-kegiatan lainnya juga. Jadi pastikan untuk Bapak Ibu juga yang masih punya putra putri belum bergabung, bisa bergabung segera dengan sekolah minggu kita ya di Aparlo. Baik, terima kasih. Boleh kembali ke tempatnya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Bagi Tuhan, terima kasih. Saya undang Pastor Fandi untuk doa tutup dan doa berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih anugerah-Mu. Kami bisa bersama-sama beribadah, menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati setiap umat Tuhan di tempat ini. Dalam pekerjaan, kehidupan, pribadi, lepas pribadi, keluarga, studi. Tuhan yang menyertai memberkati. Terima kasih untuk gembala sidang kami. Kami juga bawa Tuhan dalam doa kami. Pak Niko bersama keluarga. Pak Benny Gunawan bersama keluarga, Tuhan 5 wakil gembala rayon 2. Tuhan sertai pada pemimpin-pemimpin rohani kami. Terima kasih untuk bangsa negara Indonesia. Tuhan kami berdoa Indonesia terus di dalam naungan penjagaan Tuhan. Berkati negara ini Tuhan, bangsa ini. Jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari hal-hal yang buruk Tuhan. Kami berdoa berkat Tuhan tercurah atas bangsa ini Tuhan. Dari sisi ekonomi, hukum, sosial, masyarakat, Tuhan berkati bangsa ini. Berkati pemerintahan yang masih ada saat ini Tuhan, presiden, wakil presiden, pemerintahan pusat sampai daerah, juga pemerintahan yang akan berganti Tuhan sertai supaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami, kembali ke tempat kami masing-masing. Kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat ini terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi, siang, hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.